Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في حديث غيره من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini, dan juga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutinitas kita. Dan kita sudah masuk di dalam bab 46. Ini bab-bab akhir menjelang akhir di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan insya Allah moga-moga kita nanti di khataman, saya berharap kita bisa melaksanakan khataman secara offline, harapan saya ya. Mudah-mudahan siapa tahu nanti ada kesempatan kita buat baca bab terakhir di antara sekalian khataman, sekalian pertemuan. Udah 2 tahun kita bertemu di via Zoom tapi belum pernah bertemu mana jamaahnya. Makanya saya berharap mungkin nanti pada satu kesempatan saya bisa berkunjung ke Bandung. Kita buat khataman mungkin bisa di rumah Pak Ridwan mungkin ya Pak Ridwan ya. Aduh, model tembak langsung. Enggak. Nanti kita sepakati. Kita sepakatin insya Allah. Baik, saya berharap seperti itu. Tapi insya Allah semoga Allah mudahkan. Semoga kita bisa berjumpa. Pengen rasanya saya berjumpa sama jamaah-jamaah sekalian insya Allah nantinya. Baik, kita langsung lanjut di dalam bab selanjutnya pada pertemuan kali ini. Qala Assalamualaikum al-musannifu warahmatullahi rahimahullahu wabarakatuh. ta'ala. Waalaikumsalam. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita masuk di dalam bab firash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu firash? Firash itu adalah kasur, tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasannya tempat tidur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan dipakai untuk beristirahat sesuai dengan hajatnya saja, sesuai dengan hajat tubuhnya saja, tidak berlebihan, tidak banyak tidur. Seorang Rasul Rabbul Alamin, imam daripada seluruh umat muslimin, banyak waktu-waktunya yang dipergunakan untuk Tuhannya, untuk Rabbul Alamin, dan juga untuk kemaslahatan umatnya. Maka tidur Nabi hanya sedikit saja. Nabi itu tidak banyak tidur, tidak sama seperti kita sedikit-sedikit tidur. Ya, jadi maka oleh karena itu dijelaskan terkait dengan bagaimana sifat daripada kasur yang pernah ditidurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر حدثنا ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام عليه أدما حشوه ليف. Ya, saya tandain. Hashwuhu lifun. Maka dijelaskan oleh Ibunda Aisyah ketika ditanyakan bagaimana sifat atau
kasur yang pernah ditidurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidah Aisyah menjawab bahwasanya firash Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari kulit, terbuat dari kulit. Adaman ini adalah kulit. Hashwuhu lifun, dan di dalamnya itu berisi daripada sabut. Ya, bahasa kita sabut. Maka kalau kita baca daripada penjelasan Abdul Razak, Syekh Abdul Razak di sini dijelaskan bahwasanya terbuat daripada kulit, yaitu saya lupa. Wa yustakhraju min juzu'in nakhl, terbuat daripada kulit kulit pohon kurma. Ya, jadi kulit pohon kurma yang yang dikumpulkan, ya, seperti sabut kayu yang dikumpulkan. Ya, kalau kita ke panglung kayu biasanya kita dapat sabut-sabut hasil daripada pahatan jadi papan. Maka sabut-sabutan itu dikumpulkan terus kemudian dijadikan kasur. Itulah kasur di zaman Nabi terdahulu. Dan juga dibaluti dengan kulit. Kulit yang disamak, yaitu kulit-kulit hewan. Kemudian hadis yang lain dijelaskan, haddatsana Abdul Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri. حدثنا عبد الله بن ميمون حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها. Ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Makana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat min adamin hashwuhu lifun. Kata Sayyidah Aisyah, terbuat daripada kulit dan di dalamnya dimasuki daripada sabut-sabut. Wasu'ilat Hafsah, dan kemudian pernah ditanyakan juga kepada istri baginda Nabi Hafsah yang lainnya, "Makana firasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitik?" Bagaimana bagaimana tempat tidur yang pernah ditiduri Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahmu, wahai Hafsah? Maka Hafsah berkata, "Mishan yusnihi thanitaini fayanamu alaihi." Yaitu terbuat dari mishan. Kalau mishan ini terbuat daripada kain moris. Apa bahasanya? Saya tahu kain moris. Kain kasar, ya. Kain kasar, kain yang bagian daripada permukaannya itu kasar. Yang biasanya juga dipakai untuk kain kafan. Tapi serabut benangnya itu gampang keluar. Jadi kalau ditarik itu langsung keluar. Nah, itu namanya mishan, kain moris. Yusnihi thanitaini fayanamu alaihi. Dan biasanya, kata Sayyidah Hafsah, dan biasanya aku lipat dua. Dilipat dua oleh Sayyidah Hafsah. Kemudian kemudian diletakkan di atas tempat tidur. Jadi istilahnya yang tadinya tempat tidur yang terbuat dari kulit, tapi Sayyidah Hafsah membentangkan kain moris di atasnya lagi untuk ditiduri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Sayyidah Hafsah, biasanya aku melipat menjadi dua supaya ditidurkan agak lebih empuk. Falamma kana dzata lailatin, ya, maka pada suatu malam kata Sayyidah Hafsah, pada suatu malam saya ingin melipat dua lipatan lagi. Jadi kain moris itu mau dilipat dua lipatan jadi 4 lipatan supaya lebih tebal, supaya lebih empuk. Kana awta'a lahu fathanainahu lahu bi arba'i thanyatin. Falamma asbaha qala ma farashtumuni al-laylata. Kemudian ketika hal itu dilakukan oleh Sayyidah Hafsah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidah Hafsah, "Wahai Sayyidah Hafsah, apa yang kamu lakukan semalam?" Ya, artinya Nabi bertanya merasa keheranan. Kenapa empuk sekali semalam tidurku? Huwa firashuka ya Rasulullah.
Ya, seakan-akan itu bukan kasur Nabi. Ya, sampai Nabi itu make sure kepada Sayyidah Hafsah, apakah semalam itu juga kasurku? Kata Sayyidah Hafsah, iya itu kasurmu. Illa anna thanainahu bi'arba'i thanayat. Cuman semalam saya melipat menjadi 4 lipatan daripada, kalau ke bahasa sekarang kita spray ya, spraynya gitu. Supaya lebih tebal. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Qala rudduhu lihalihil ula. Wahai Sayyidah Hafsah, kembalikan seperti semula. Sebagaimana engkau seperti biasanya melipat dua, cukup dua lipatan saja. Jangan jadikan empat. Kenapa? Fa'innahu mana'ani wa ta'atuhu salatiyal laylah. Karena kalau engkau melipat jadi empat bagian, tidurku menjadi empuk dan itu bisa membuatku tidak terjaga di malam hari untuk melakukan sholat malam. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru mencari tempat tidur yang tidak nyaman, tidak empuk supaya di malam harinya bisa terbangun dan bisa melaksanakan beribadah kepada Allah. Begitulah sifat mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita temui di dalam bab firash baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin berbeda sekali dengan kita yang mencari tempat tidur empuk. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak riwayat yang lain yang kita baca, bahkan Nabi itu hanya tidur beralaskan pelepah kurma. Yang ketika terbangun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata masih ada bekas pelepah kurma yang dilihat oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, sehingga Sayyidina Umar saat itu sampai menangis. Tapi apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat, engkau adalah pemimpin umat muslim semuanya, maka tidak pantaskah engkau tidur berlandaskan pelepah kurma? Padahal aku melihat bahwa Kisra, kaisar-kaisar yang ada di yang ada di Roma, juga kaisar-kaisar di Persia, aku melihat bahwa mereka tidur berlandaskan empuk singgasana yang begitu empuk." Maka apa yang dikatakan Nabi? Tidak, wahai Umar, kita itu mencari kelezatan di dunia, kelezatan di akhirat. Mereka sudah mendapatkan kelezatan nikmat di dunia dan mereka tidak akan mendapat nikmat di akhirat nanti. Berbeda dengan kita, kita insya Allah akan mendapatkan nikmat akhirat dan tidak mendapat nikmat dunia. Apalagi yang kita dustakan. Maka begitu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seraya Sayyidina Umar saat itu terdiam daripada tangisannya. Maka itulah di dalam bab firash baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bacakan dua bab. Masih ada waktu 3 menit, kita baca satu satu hadis saja di dalam bab tawadu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab yang sangat penting. Ya, bab yang sangat penting kita mengenal bagaimana mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perihal ketawaduannya. Jadi kalau bisa dikatakan tawadu itu adalah kalau dikatakan orang yang paling tawadhu, kalau ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, tidak, tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tawadhu daripada orang tawadhu, lebih dermawan daripada orang dermawan, lebih mulia daripada yang mulia, lebih 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 baik daripada yang terbaik. Jadi kalau kita bisa menyandarkan apapun yang terbaik, maka sepantasnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tawadhu itu dikatakan oleh Sayyidina Hasan. Ya. Hasan Sayyidina Hasan bin Thabit itu dikatakan bahwa tawadhu itu letaknya di dalam hati. Ya. Kalau dikatakan bahasanya adalah idza kharajta minal baiti fatayaqqanta fa inna ghairaka ahsana minka. Kalau seandainya tawadhu itu adalah kalau seandainya engkau keluar dari rumah dan engkau menemui orang lain, maka yakinlah bahwasanya orang lain lebih baik daripada engkau. Nah, itu adalah tawadhu. Jadi tawadhu itu bukan sikap fisik, ya. Kebanyakan salah mengartikan. Kalau seandainya kita melihat ada karakter-karakter yang memang lemah gemulai, apalagi yang laki-laki mungkin membuat-buat ya, membuat-buat tawadhu, tunduk kepala. Bukan itu yang namanya tawadhu, tapi tawadhu itu adalah di hati.
Kalau bertemu dengan orang yang lebih besar ya, mungkin pangkatnya atau siapapun, atau kiai dan segala macam, sebenarnya tidak dipantaskan untuk menundukkan diri, menundukkan kepala, tidak. Harusnya yang tunduk itu adalah hati. Dan tawadhu itu dikatakan yang paling tawadhu itu adalah di hatinya di hati tempatnya, bukan sifat daripada fisik. Hmm. Maka kalau seandainya kita melihat bahwa ada Syekh Ali Jum'ah itu pernah mengatakan bahwa seburuk-buruk khianat, seburuk-buruk khianat di dalam hati ya, sejelek-jelek khianat di dalam hati itu adalah kepura-puraan tawadhu. Kepura-puraan tawadhu. Ada orang yang tawadhunya cuman berpura-pura saja. Ada orang yang istilahnya zaman sekarang tawadhu demi meroket. Ada. Merendah demi meroket. Ada. Nah itu ternyata kata Syekh Ali Jum'ah adalah itu seburuk-buruknya, ya sekhianat-khianatnya sifat tawadhu. Nah, maka sifat tawadhu itu tidak ada yang tahu. Bukan daripada ciri-ciri fisiknya kita bisa menilai orang itu tawadhu. Apa yang dikatakan di dalam bab ini? Haddatsana Ahmad bin Mani wa Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qalu akhbarana Sufyan bin Uyainah عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر bin Khattab قال. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab bahwa mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Di dalam hadis ini juga eh, selain daripada mendeskripsikan bagaimana karakter tawaduk baginda Nabi, tapi juga menyimpulkan bahwa ada ketegasan yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya janganlah kalian menganggapku seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani menganggap apa namanya Isa bin Maryam, menganggap Nabi Isa putra Maryam itu menjadi seperti Tuhan. Janganlah anggapan kalian terlalu berlebihan sehingga menganggapku seperti Tuhan. Ya. Innama ana abdun. Hanya saja aku adalah seorang hamba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita melihat juga banyak-banyak Al-Quran, ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basyarun, di dalam dimensinya yang selain daripada wujudnya sebagai nabi, tapi juga beliau adalah basyarun. Beliau adalah sebagai manusia biasa. Manusia biasa yang di dalam ayat lain juga dikatakan yang masih bermau berjalan di antara pasar-pasar. Maka orang-orang Quraisy ini merasa takjub melihat bagaimana seorang nabi masih bisa berjalan dan kehidupannya sama seperti orang biasa. Dan di dalam ayat itu juga yang ajibnya adalah yang paling hebatnya adalah dikatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangi umatnya, bukan umatnya yang mendatangi Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus memang sebagai pembawa risalah yang diutus daripada kalangan umat manusia yang berbahasa manusia, tapi yang dikatakan tidak terkecuali hanyalah wahyu saja. Faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Dan maka kalian cukup menganggapku sebagai Abdullah, hambanya Allah, dan juga Rasulnya yang diutus sebagai pembawa risalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan ketawaduan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk menunjukkan ketegasan bahwasannya janganlah menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlebihan yang seperti bagaimana orang-orang Nasrani menganggap putra Isa, putra Maryam menjadi sebagai putranya Tuhan. Dianggap sebagai putranya Tuhan, bukan Nabi. Maka berbeda keyakinan dengan kita yang menganggap Nabi Isa itu adalah sebagai Nabi. Saya rasa ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya nanti. Kita bacakan lebih banyak hadis di dalam bab tawadhu ini lumayan banyak sekali. Insya Allah akan lebih bermanfaat nantinya. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan ditinggalkan di kolom chat. Insya Allah akan saya jawab nanti.
Baik, silahkan untuk Enggak, yang giliran pertama, silahkan akhwat ya.